ketika saya sudah berhasil mengkhatamkan Al-Quran dan melancarkannya, saya tidak pernah sama sekali terpikirkan di pikiran saya untuk mengikuti berbagai macam lomba atau event-event perlombaan, entah itu lomba hitung-hitung atau lomba sains, lomba IPS. Lebih-lebih mengikuti event-event perlombaan Al-Quran. Ada musabaqah hifdzul Quran, ada musabaqah tilawatul Quran dan lain-lainnya. Yang sering ibu dan ayah saya lakukan adalah mengajak saya mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan Al-Quran dan menyuruh saya tasmik di situ. Kemudian menceritakan pengalaman saya dalam menghafal di seminar-seminar yang ayah dan ibu saya ikuti. Namun alhamdulillah ketika saya sudah berhasil menamatkan dan melancarkan Al-Quran, salah seorang guru Al-Quran saya di pesantren ini melihat potensi yang saya miliki. Entah itu saya tidak melihatnya, namun guru saya melihatnya. Ketika saya duduk di bangku kelas 2 SMP, saya mulai diikutkan dalam sebuah event perlombaan, yaitu musabaqah hifdzul Quran wal hadits yang diadakan oleh Kedutaan Arab Saudi. Pertama kalinya saya diikutkan dalam cabang 15 juz. 15 juz hifz. Namun untuk pertama kalinya saya tidak berhasil mendapatkan prestasi apa-apa. Terus guru saya terus mengikut sertakan saya dalam lomba-lomba MTQ tingkat kabupaten, dimulai ketika kelas 3 SMP ketika itu di MTQ tingkat Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Kecamatan Parung Panjang ketika itu di cabang 10 juz. Dan sama seperti hasil sebelumnya, saya belum berhasil memenangi lomba tersebut. Kemudian di tingkat Kabupaten Bogor tahun 2011 kelas 1 SMA ketika itu saya berhasil memenangi Kabupaten Bogor juara 3 ketika itu mengikuti cabang MHQ 30 juz. Kemudian naik ke tingkat provinsi, ketika itu saya berhasil memenangi juara 3 lomba MTQ cabang MHQ 20 juz di Papua Barat tahun 2012 yang diadakan di Kaimana. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, guru saya terus mengikut sertakan saya di tingkat kota Tangsel, dan alhamdulillah berhasil untuk pertama kalinya berhasil menempati urutan pertama dan berhak maju ke tingkat provinsi Banten. Kemudian berhasil memenangi juara 1 cabang 30 juz di provinsi Banten dan maju ke nasional. Alhamdulillah pada tahun lalu dengan karunia Allah yang tidak saya sangka-sangka, niatan awal saya hanya untuk menguji dan mengetes sejauh mana kelancaran dan kekuatan hafalan saya yang mengikuti lomba-lomba Al-Quran tersebut. Namun Allah ternyata menghendaki hal lain. Allah menakdirkan saya memenangi lomba seleksi tilawatul Quran nasional yang diadakan di Bangka Belitung tahun 2013. Kemudian ketika saya duduk di kelas 2 SMA, saya juga pernah mengikuti lomba musabaqah Fahmil Quran yang diadakan oleh Yayasan Hay'ah Al-Alamiyah Tahfidzul Quran yang
Syekh Ali Basor di Bogor. Alhamdulillah bersama teman-teman saya berhasil, teman-teman segrup bertiga ketika itu berhasil memenangi juara 1 dan berhak mendapatkan hadiah umroh sekaligus mengikuti lomba musabaqah hafal Quran tingkat internasional di Jeddah tahun 2012. Sekaligus ketika itu mengikuti multaqo hafal Quran tingkat internasional, pertemuan antara hufaz Al-Quran yang muda-muda yang masih seumuran dengan saya. Alhamdulillah. Hikmah dan pelajaran yang bisa saya ambil dari lomba-lomba tersebut adalah diantaranya lomba-lomba tersebut saya jadikan sebuah batu lompatan untuk maju ke depan. Sebelum saya mengikuti lomba-lomba tersebut, saya tidak mengetahui di mana kadar kekuatan hafalan yang saya punya. Alhamdulillah berkat MTQ yang saya jadikan sebagai sebuah sarana, bukan sebagai sebuah tujuan tentunya. Saya akhirnya berhasil mengetahui bahwasanya hafalan saya masih banyak harus diulang. Hafalan saya ternyata masih banyak yang ada cacatnya. Entah itu terletak pada sisi tajwidnya atau mungkin hafalannya sendiri dan lain-lain hal yang saya sebelumnya tidak pernah didapatkan jika saya tidak berhasil memasuki atau mengikuti lomba-lomba event-event Al-Quran tersebut. Kemudian hikmah lainnya atau pelajaran lainnya adalah saya berhasil bertemu dengan para pecinta dan para penghafal Al-Quran lainnya dari seluruh Indonesia tentunya, dari orang Aceh. Saya berhasil berkenalan dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, bagaimana mereka menghafal Al-Quran, bersharing ataupun curhat satu sama lain antara penghafal Al-Quran, bagaimana kita sama-sama berdiskusi dengan sesama penghafal Al-Quran. Ini adalah hal yang penting hal yang penting yang tidak bisa kita dapatkan atau saya dapatkan di luar musabaqah ataupun lomba-lomba Al-Quran tersebut yang saya geluti. Kemudian tentunya juga prestasi yang alhamdulillah yang lumayan menunjang saya, dan tentunya bisa saya jadikan sebuah persiapan untuk cita-cita saya ke depannya dan harapan-harapan saya ke depannya.